Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 D3 ITB dengan nomor NRP 312050060. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, merevisi untuk video pertama saya karena di video yang kemarin tidak ada suaranya dikarenakan mic saya rusak. Jadi saya tidak tahu ketika upload YouTube itu tidak ada suaranya seperti itu. Mohon maaf. Oke, di sini mungkin saya tunjukkan saja apa saja yang sudah saya konfigurasikan untuk project 1 mata kuliah workshop administrasi jaringan. Nah, sebentar. Baik, di sini terdapat soal dari project 1. Yang pertama, konfigurasi DNS server dengan pin 9 di komputer 1 dan buatlah domain nama Anda.com sebagai domain utama. Nah, di sini di langkah DNS server sudah saya buat laporan ya yang kemarin di video kemarin, tetapi tidak ada suaranya. Sebentar, saya buka terminal terlebih dahulu. Nah, masuk ke user root. Oke, yang ini kan udah install apt install pin 9, sudah install pin 9. Nah, sudah 9 is already the newest version. Sudah install versi terbarunya. Lalu konfigurasi network interface-nya nano apt network interfaces. Nah, di sini konfigurasi IP interface dari Linux. Di sini saya menggunakan Debian 11 ya. Nah, di sini yang diminta pada soal di komputer 1 buatan nama Anda.com dan IP-nya 192.98.10. Nah, di sini saya gunakan IP address 192.98.10.5, yaitu untuk IP yang nantinya digunakan sebagai DNS server. Oke. Selanjutnya, ketika sudah men-setting IP address, maka dibutuhkan untuk network interface-nya itu di restart network interface. Nah, jika violate nanti bisa menggunakan alternatif yaitu reboot Linux-nya. Mungkin di sini coba saya zoom. Nah, di sini kan violate gitu. Nah, ini bisa menggunakan reboot, tapi saya tidak reboot ya karena sudah konfigurasi. Nah, coba saya samakan untuk if konfigurasi IP-nya if config. Nah, di sini sudah berubah kan dari npnos 8 IP-nya 92.168.10.5. Nah, ini yang nanti digunakan sebagai DNS server. Oke, selanjutnya di sini pindah ke directory etc bin, yang mana di directory ini digunakan untuk mengkonfigurasi file dari setiap domainnya. Nah, coba saya pindah ke etc bin. Nah, pada awal ketika install pin 9, maka yang pertama muncul itu ada db127 dan db apa lagi? Dan db-domain.com ya. Domain itu. Oh, bukan. Yang membuat konfigurasi domain.
Oh, bukan yang titik domain.com ini. Mungkin kenapa sudah saya itu, sudah saya hapus sebentar. Oh ini, debit.mt. Nah, debit.domain.com ini saya buat yang digunakan untuk forward dari apa itu forward zone-nya. Forward zone. Nah, domain forward zone untuk areaputra.com seperti itu. Untuk DNS areaputra.com. Nah, oke, STB lokal. Oh, nama yang pertama itu DB lokal ya. Untuk konfigurasi forward zone-nya DB lokal. Tapi di sini sudah saya hapus ya. Karena pada di video sebelumnya sudah saya hapus. Lalu untuk di db-domain.edu itu untuk forward zone pada domain edu, dan db-domain.org digunakan untuk forward zone domain untuk areaputra.org. Yang edu dari areaputra.edu. Coba saya tunjukkan. Nah, ini forward zone. Oke. Lalu untuk yang org seperti ini, sama, hanya berbeda di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya itu apa ini? Nah, di sini setiap forward zone itu dimasukkan ke dalam primary server yang nama dari filenya yaitu name.conf.local. Coba saya buka. Nah, di sini terdapat beberapa domain forward zone-nya. Itu ada zone areaputra.com, ada areaputra.edu, areaputra.org. Ini file yang apa ya, kayak ber- ber- berintegrasi ya, integrasi ke file yang tadi udah dibuat forward zone. Di sini ada db.domain.com, db.domain.edu, db.domain.org. Mengarah ke file yang di titipin sini. Ada 3 tadi. Seperti itu. Lalu, oh ya, bentar, satunya. Yang paling bawah ini zone untuk reverse zone-nya. Yang mana IP dari Linux atau IP dari apa tadi itu interface itu dibalik, dan angka yang belakang tidak dituliskan karena nantinya angka yang belakang itu digunakan di file db.127 yang mengkonfigurasi untuk reverse zone-nya. Nah, di sini juga ya kan aslinya 192, 198.10. Tapi di sini dimulai dari belakang 10, 168, 192, in adcr.arpa gitu. Nah, untuk lihat reverse zone-nya ada di db127. Nah, seperti ini reverse zone-nya. Nah, di sini terdapat angka belakang dari IP saya, yaitu angka 5. Kan tadi IP saya 192, 198, 10.5. Seperti itu. Nah, bedanya dari reverse zone dan forward zone, jika reverse zone itu di sini tertulis untuk domain name-nya, sedangkan untuk di forward zone itu ditulis untuk IP interface-nya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, jika sudah setting semuanya, maka diperlukan
restart Pin 9 service untuk menjalankan, semua konfigurasi. Nah, jika sudah terrestart, ubah name server menjadi alamat IP DNS server pengguna. Nah, mmm, mengubah ini terletak di etc resolve.conf. Bentar, nano resolve.conf. Nah, di sini kan di sini, ketika di-restart, maka di sini, eee, otomatis berubah. Nah, jadi di sini, harus dikonfigurasi ulang untuk, ke alamat IP yang sudah dibuat, 92.98.10.5. Oke, kita save, nah seperti itu. Setelah itu restart kembali Pin 9, service menggunakan nah, restart kembali. Oke, systemctl restart Pin 9 service. Oh, salah. Nah, oke, sudah restart. Oh, berarti tadi yang resolve etc resolve itu tidak berubah ketika restart Pin 9, tetapi berubah ketika keluar dari Linux atau di-reboot Linux-nya. Nah, untuk pengetesannya sendiri di sini saya menggunakan DNS Utils. Eee, ini sebagai apa ya, dan itu menginstal NSLookup ya, seperti itu. Nah, sudah terinstall di sini. Berarti di sini sudah. Nah, untuk pengecekannya sendiri itu menggunakan NSLookup. Coba saya cek terlebih dahulu untuk yang area-putra.com apakah berjalan. Nah, di sini berjalan ya, akan muncul. Lalu untuk yang area-putra itu, nah juga muncul, lalu URG muncul juga, lalu ke alamat IP-nya. Nah, muncul ya. Baik, berarti sukses untuk DNS servernya. Selanjutnya web server. Bentar untuk dilihat di sini. Nah, yang kedua konfigurasi apa aja web server. Buatlah halaman web sederhana untuk menunjukkan bahwa web server bekerja dengan baik. Domain utama nama Anda.com yang mana diletakkan di var www.html. Kedua domain yang pertama ada di var www.nama-anda.edu. Kedua domain kedua www.nama-anda.org. Nah, di sini coba saya cek di var www. Sudah saya buat semuanya di video sebelumnya. Tapi karena tidak ada suaranya, maka saya akan menjelaskan kembali di sini. Untuk nah, di sini kan sudah terlihat ya, sudah terbuat semua. Nah, untuk domain utama ada di HTML. Jadi di HTML. Nah, di sini dapat index.html. Yang mana ini nanti akan menampilkan website yang tersimpan di di sini var www.html index.html. Nanti akan menampilkan di sini ketika menjalankan namanda.com. Coba saya jalankan di sini. Karena sudah saya buat. Bentar. Untuk langkah-langkahnya ada di sini semua. Nah, langkah-langkahnya di sini. Sebentar, coba. Mungkin saya jelaskan langkah-langkahnya dulu ini buat nanti dulu. Di sini dulu. Nah, yang pertama itu membuat apanya? Buat virtual host. Oh, oh ya, lupa untuk
web server itu menginstal Apache 2 dan apa nih, mengupdate dari Linux. Sudah saya lakukan untuk menginstal Apache 2 dan update Linux-nya. Mungkin di sini saya akan melihatkan status dari Apache 2 saya. etc ini.d Apache 2 status. Nah, aktif running. Oke, selanjutnya sini akses web server menggunakan URL localhost, maka akan muncul tampilan Apache 2 yang mana berasal dari for www.html index.html. Di sini itu maksudnya adalah ketika web server sudah berjalan, Apache 2 sudah berjalan, maka ketika di sini localhost seperti ini, maka akan muncul tampilan halaman website dari Apache 2 ya. Tapi di sini sudah saya ubah untuk HTML-nya, sudah saya hapus filenya, yang mana filenya sudah menunjukkan tampilan apa yang diminta oleh soal. Nah, selanjutnya adalah membuat virtual host, yang mana membuat virtual host ini secara default berjalan berdasarkan konfigurasi virtual host pada file Apache 2 set available 000 default configuration. Nah, coba saya berpindah terlebih dahulu ke etc Apache 2 sites file. Nah, pada awalnya virtual host itu berjalan berdasarkan 000 default.conf di yang ini, file yang ini. Nano. Nah, menjalankan virtual host yang ada di sini. Main root server admin. Nah, seperti itu. Tapi di sini sudah saya nonaktifkan atau di disable dan saya menggunakan yang ini, areaputra.configuration. Nano. Nah, di sini terdapat virtual host untuk masing-masing domain. Yang pertama untuk domain areaputra.com, lalu yang kedua ada areaputra.edu, dan yang ketiga ada areaputra.rg, yang mana dokumen rootnya berdasarkan masing-masing dokumen atau file yang ingin ditampilkannya. Di sini dokumen root dari areaputra.com, lalu dokumen root untuk areaputra.edu, dan di sini dokumen root areaputra.rg seperti itu. Lalu ini. Oh, ini selanjutnya langkah-langkahnya membuat file HTML-nya. Nah, sudah seperti ini ya. Mungkin coba saya perlihatkan file HTML-nya. cd var www cd nah, di sini file HTML seperti ini isinya untuk areaputra.com. Sama seperti yang lain ya, bedanya nanti ada di link harus gitu. Ada di isi dari apa HTML-nya. Yang mana kalau di areaputra.com di sini areaputra.com, kalau areaputra.edu di sini areaputra.edu, dan areaputra.org di sini areaputra.org. Begitu juga untuk tampilan yang di sini. Ketika saya sudah menjalankan areaputra.edu, maka di sini berganti menjadi areaputra.com. Dan seterusnya. Oke. Ini mkdir digunakan untuk membuat direktori areaputra.com, areaputra.org. Lalu di sini saya menggunakan copy file index.html yang mana berada di direktori HTML yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan berisikan Apache 2 ya, tampilan Apache 2, tapi sudah saya hapus dan sudah saya ganti isinya menggunakan nano sesuai dengan isi yang diminta oleh soal, yaitu tampilan website sederhana. Bentar.
CC. Nah, di sini, nah di HTML ini pada awalnya menampilkan tampilan dari Apache 2 server. Nah, sudah saya ubah semua seperti itu. Karena nanti pada dasarnya ketika saya menjalankan aryaputra.com, maka diminta untuk menjalankan dari isi dokumen root yang ada di var www.html. Oke, sudah. Begitu juga di area putra.edu atau putra.org. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, gimana ketika apa tadi namanya, virtual host ya. Virtual host itu pada default dapat berjalan di default 000 default.conf. Nah, di sini saya disable menggunakan sudo add to decide untuk mendisable apa itu yang di konfigurasi 000 default.conf. Selanjutnya saya enablekan untuk konfigurasi yang ada di aryaputra.conf seperti itu. Nah, sudah saya coba di sini kan aryaputra di localhost menjalankan ini. Bentar. Dan diminta soal itu seperti apa ya? Nah, lokal halaman utama ya. Diakses melalui localhost atau nama Anda.com, maka akan tampil seperti ini. Nah, localhost sudah tampil seperti ini ya, seperti yang diminta oleh soalnya. Lalu untuk nama Anda.com ada putra.com. Nah, sudah muncul sama seperti soal di sini. Lalu halaman utama virtual domain nama Anda itu, oh ini tadi udah ya, nama Anda itu org index oke. Jika saya ke edu, maka akan menampilkan isi file index.html dari aryaputra.edu. Nah, di sini kan berubah jadi .com yang pada awalnya .edu, lalu ke org. Nah, yang org tadi berubah jadi aryaputra.com. Oke, selanjutnya adalah sebentar membuat masing-masing dokumen user. Nah, membuat user directory Apache 2. Itu sini. Nah, Pak, sebelum mengkonfigurasikan atau membuat user directory Apache 2, secara default pengaksesan terhadap user directory tidak bisa. Nah, di sini saya akan mengaktifkannya akses dari user directory menggunakan simbol link. Nah, ln -s etc apache mods available userdir.conf, lalu yang kedua userdir.load, yang mana nanti simbol link ke etc apache 2 mods enabled seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengaktifkan akses dari user directory adalah membuat file public underscore HTML di etc scale. Nah, di scale ini apa itu seperti kerangka ya, kerangkanya, yang mana ketika saya membuat user baru, maka akan secara otomatis berisikan public underscore HTML ini. Nah, pada soal diminta membuat 3 user, yaitu sebentar. Nah, user Agus, user Budi,
dan satunya lagi Dewi. Ada dua Dewi ya. Oke. Nah, kan sudah saya buat untuk Agus, Budi dan Dewinya. Mungkin coba saya perlihatkan ke Chrome. Nah, di sini terdapat beberapa usernya. Ada Agus, Arya, Budi, Dewi sudah saya buat semua. Nah, di dalam masing-masing user ini terdapat tadi apa itu public underscore HTML. Coba saya perlihatkan. Jadi Agus Flash. Nah, terdapat public underscore HTML digunakan untuk menampilkan nanti tampilan indeks HTML, public HTML-nya ke web browser, tampilan homepage-nya. Nah, mungkin sudah. Oke. Nah, selanjutnya itu membuat file index.html pada user Agus dan Budi. Nah, di dalam public underscore HTML ini kan berupa directory. Nah, di dalamnya itu terdapat index.html lagi yang mana digunakan untuk menampilkan tampilan dari web servernya atau homepage dari masing-masing user. Sebagai contoh di sini Agus di dalam public HTML-nya. Nah, terdapat index.html. Coba saya perlihatkan isinya. Nah, isinya sebagai contoh di personal homepage Agus. Nah, untuk mengaksesnya, saya coba perlihatkan di sini. Nah, di sini kan sudah ada, saya sudah buat linknya, link yang mengarah ke masing-masing personal homepage. Di sini coba personal homepage Agus. Nah, di sini localhost Agus. Request your is not found on this server. Sebentar. Oh, ini ada salah. Nah, di sini kan besar ya. Untuk Agus di sini usernya tuliskan mana? Kecil. Nah, di sini mungkin saya sebentar tadi bukanya di ORG. Coba saya buka melalui .com saja. Nah, coba Agus. Nah, akan muncul homepage Agus. Lalu untuk Budi muncul untuk homepage Budi. Dewi di sini tidak memunculkan apa isi dari indeks HTML dikarenakan pada soal tidak diminta untuk membuat indeks HTML untuk user Dewi. Sebentar, di sini ada soalnya. Nah, tampilkan file homepage ya Agus sudah tadi, Budi sudah. Nah, Dewi tidak menyediakan indeks HTML sehingga web server akan menampilkan isi directory home Dewi public underscore HTML. Nah, di sini menampilkan isinya tetapi tidak ada isinya dari public underscore HTML. Mungkin cd Dewi ls. Nah, public HTML lalu cd public HTML. Nah, tidak ada apa-apa ya. Coba di sini saya buat apa? Buat file ya atau directory baru. File aja pakai apa? Coba di sini Dewi. Nah, coba isi ls. Nah, dapat db.txt. Dan di sini coba saya lihat di sininya. Nah, maka akan muncul di sini untuk isi directory dari public underscore HTML di user Dewi. Nah, tadi saya akan membenahi untuk masing-masing link di masing-masing domain. Coba di sini. Nah, cd var www s
areaputra.com sudah benar, mungkin saya ke areaputra.edu. Oke, ada typo. Lalu ke nano index. Nah, di sini terdapat kesalahannya oleh karena tidak mengarah ke homepage-nya. Ini kecil semua. Nah, oke, sudah. Lalu ke org. cd nano. Nah, di sini juga saya akan editkan di bagian kecil semua. Oke, sudah. Oke, coba saya jalankan di areaputra.edu. areaputra.edu. Nah, areaputra.edu. Sini coba saya jalankan di Agus. Nah, sudah muncul. Budi sudah muncul. Dewi sudah muncul. Lalu di org. Nah, sudah muncul. Budi sudah muncul. Dewi, nah sudah muncul. Baik, karena sudah lancar, mungkin sekian dulu presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya karena video yang pertama tidak ada suaranya karena saya tidak tahu. Pada awalnya sudah saya cek terlebih dahulu melalui ini ya. Sound ini sudah saya cek menggunakan sini mikrofonnya sudah saya cek. Tes. Nah, di sini kemarin itu sudah saya cek, sudah coba saya listen to this device. Nah, tapi udah keluar suaranya. Nah, setelah itu ketika saya mencoba record, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, itu ada gangguan di mic-nya. Jadi saya menunggu untuk membeli mic atau headset baru untuk record ulang. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.